Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta webinar sesi 2 hari ini, pada pagi hari ini. Semoga rekan-rekan semua peserta webinar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar yang insya Allah sangat bermanfaat. Eh, Perkenalkan, nama saya Risma Anis Nurfuadah, Wakil Direktur dari PT Finsya Syariah Global, dan saya merasa sangat terhormat bisa bertugas sebagai moderator pada webinar pagi ini dengan tema Dasar dan Prinsip Investasi Syariah Berbasis Token. Tema ini sangat relevan dan menarik tentunya mengingat pesatnya perkembangan teknologi blockchain dan juga tokenisasi dalam dunia keuangan, khususnya dalam ekosistem investasi syariah. Kemudian acara ini diselenggarakan oleh Mabruk dan tentunya terbuka bagi semua kalangan ya untuk umum dengan harapan semoga kita semua dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana investasi berbasis token dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian untuk sesi webinar kali ini masih dengan narasumber yang sama, kita dipandu oleh Ustadz Dr. Ahmad Afandi Mahfud, CPIF. Beliau merupakan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Mabruk Brand Ambassador untuk Indonesia dan juga perwakilan dari Al Mabruk Finansial. Dengan pengalaman luas dalam dunia keuangan syariah, beliau akan membahas bagaimana tokenisasi dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta peluang dan tantangan yang mungkin kita hadapi di masa mendatang. Dan insya Allah webinar ini akan kita langsungkan selama 1 jam. Kita mulai dari pukul 10.13 yang mungkin akan selesai juga 1 jam mendatang begitu ya. Mohon dipastikan kepada teman-teman peserta untuk memute-kan dulu kameranya, mohon maaf, memute-kan dulu suaranya, dan nanti akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan materi dari narasumber kita selesai. Begitu kurang lebihnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Waktu dan tempat, waktu dan layar kami persilakan kepada Ustadz Ahmad Afandi Mahfud. Silakan, Ustadz. Baik, silakan di-share dulu. Mohon maaf, Ustadz, mungkin saya jadikan co-host dulu. Tadi saya sempat terlempar keluar. Oh iya, iya. Oke, sudah terlihat ya, Ustadz ya? Ya, Ya, silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat sekalian, biasanya mungkin saya panggil sahabat Mabruk. Mudah-mudahan kita betul-betul mabruk ya, ataupun mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan kita mendoakan semuanya pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan sahabat kita, keluarga kita yang belum sempat hadir, insya Allah mudah-mudahan di seri webinar berikutnya bisa diberikan kelapangan waktu untuk hadir karena webinar ini bukan hanya hari ini tapi setidaknya insya Allah akan ada 2 kali dalam sebulan. Jadi terus ikuti update dari kami terkait dengan kegiatan webinar yang topiknya insya Allah tidak akan jauh dari investasi berbasis token. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama memulai acara kita ini dengan semangat. Semoga pagi ini terus kita diberikan curahan rahmat dan juga keberkahannya. Topik kita ini masih sangat dasar atau sangat basic, ya, yaitu prinsip dasar investasi syariah berbasis token. Mungkin kalau investasi syariah biasa kita sudah banyak memahami prinsip-prinsip yang ada, baik itu yang ada di perbankan ataupun yang di non bank ya. Tapi bagaimana kalau seandainya kita masukkan kata lain yaitu token atau mungkin tokenisasi di dalam investasi syariah. Ini mungkin teman-teman ada yang masih asing dengan istilah ini ataupun ya ini juga istilah baru. Bahkan perkembangan saat ini di Indonesia itu masih pertama regulasi belum begitu jelas ya.
apakah dari aspek syariahnya, kemudian apa pengakuan dari Bapepti sendiri sebagai lembaga yang mengatur aset komoditi termasuk yang kripto ini. Nah, tentunya ini akan menarik ketika kita gabungkan apa saja sih prinsipnya yang ada di dalam investasi syariah berbasis token ini, dan token itu apa maksudnya, seperti apa dan sebagainya. Tentunya sekali lagi seperti yang saya sampaikan, ini bukan yang pertama karena akan ada lagi banyak materi ataupun webinar yang terkait dengan investasi syariah berbasis token. Saya tidak akan banyak apa namanya menguraikan tentang slide ini, maksudnya materi dalam slide, karena tentunya harapannya mungkin kita bisa berdiskusi ya terkait dengan apa namanya topik kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, tentunya bila kita apa membaca ataupun memahami tentang konsep dasar ataupun fundamental ataupun prinsip dasar investasi syariah, maka tentunya yang ada di benak kita adalah apapun kegiatan investasi itu harus sesuai dengan nilai-nilai syariah, ya, ataupun apa nama investasi yang kita maksudkan sini adalah investasi yang tidak melanggar prinsip syariah. Nah, token itu merupakan salah satu di antara investasi, ya. Jadi apa namanya tentunya syariah tidak akan pernah lepas dari apapun kegiatan investasinya. Kurang lebih begitulah. Cuma mungkin ada sedikit apa namanya aplikasi yang berbeda, ya, walaupun prinsip nanti sama ya, tapi aplikasi yang berbeda ketika kita melibatkan token atau tokenisasi lah begitu. Jadi token sendiri mungkin secara sederhana kalau kita mengibaratkan itu token listrik PLN, ya. Token listrik PLN itu yang dulu sebelum ada sistem token kita selalu membayar ya apa setelah pemakaian listrik atau pemakaian penggunaan daya listrik kita di rumah atau di tempat lain. Ya, sekarang dengan berbasis token maka ini bisa menjadi seperti apa namanya pulsa ya yang ada pasca ada prabayar. Nah, ini yang token bisa dianggap sebagai salah satunya contohnya ya. Yang kedua, dengan adanya token ini maka kita bisa membeli sebagai investor ya token tersebut dengan pecahan yang kecil atau denominasi yang kecil gitu ya. Jadi kayak token listrik kita bisa ngisi 10.000, 20.000 gitu ya, sesuai dengan kemampuan. Nah, ini nanti bagaimana teknis pembahasannya dan seperti apa kaitannya dengan investasi syariah berbasis token ini nanti akan saya ulas yang berikutnya ya. Cuma yang fokus pada pembahasan kali ini adalah mengenai prinsip dasar karena judul kita ini prinsip dasar ya. Insya Allah mungkin di webinar yang berikutnya itu kita akan bahas tentang aplikasi penerapan token ini seperti apa. Ya, terutama yang apa namanya berbasis urun dana ataupun crowdfunding. Nah, ini menarik lagi karena crowdfunding ini di kita sudah ada ya namanya security crowdfunding ataupun urun dana berbasis apa namanya sekuritas yang ada POJK-nya, ya, POJK 57 tahun 2021, di mana ada dua produk di situ yaitu saham dan suku. Nah, tapi kita tidak membahas terlebih dahulu mengenai crowdfunding ataupun urun dana, cuma kita membahas pada pagi ini lebih ke apa namanya prinsip dasarnya apa saja, ya. Oke, berikutnya. Next. Oke, baik. Nah, investasi syariah tentunya seperti yang tadi saya sampaikan ya, merupakan salah satu apa terobosan ya baru di dunia investasi ini yang menggunakan token sebagai underlying kegiatan apa investasinya. Nah, menariknya token ini akan apa namanya menggunakan teknologi blockchain. Tentunya teman-teman sudah tahu di webinar kita pertama kali ya yang dimaksud dengan blockchain itu apa,
kemudian cryptocurrency apa, crypto aset apa. Ya, nggak, ini semoga sudah bisa tercerahkan pada waktu itu ya. Tapi yang jelas adalah bahwa karakter blockchain ini adalah dia menggunakan sistem apa ledger ataupun big ledger, di mana semua transaksi itu akan terrecord di situ dan ada rantai atau chain dari setiap blok sehingga saling terkoneksi antara satunya lain. Yang kedua, tentunya dia decentralized, artinya bukan centralized. Nah, decentralized ini berarti dia tidak bisa diubah, diedit ataupun diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh pemerintah sekalipun. Ya, ini salah satu keunikan dunia saat ini di bidang apa namanya apapun teknologinya jika menggunakan blockchain. Dan blockchain seperti yang pernah kita bahas di pertemuan webinar pertama, itu tidak hanya di keuangan ya, tapi juga bisa di berbagai sektor, termasuk apa namanya pertanian, kemudian sektor apa namanya apa shipping company gitu ya, bahkan bisa ke universitas. Jadi ini bisa apa namanya lintas sektor ya. Dan berikutnya yang tidak kalah penting adalah bahwa ini merupakan salah satu inovasi terkini digital ya yang mau tidak mau kita harus berdepan atau kita harus menghadapi ini. Jadi yang menariknya adalah bahwa ketika kita dihadapkan kepada aspek atau nilai syariah. Nah, ini seperti apa? Kan itu. Karena kalau di fatwa kita sebagaimana yang kita ketahui, fatwa yang ada itu baru mengatur terkait dengan cryptocurrency, artinya penggunaan kripto sebagai mata uang yang menggantikan rupiah. Nah, tentunya ini juga dilarang menurut peraturan Bank Indonesia tahun 2015 yang jelas mengatakan bahwa mata uang itu hanya satu di Indonesia yang resmi dan dianggap legal atau sah. Sementara mata uang lainnya dalam bentuk apapun itu tidak boleh ataupun dilarang. Nah, tentunya fatwa ini mengacu pada undang-undang tadi, dan saya pikir mungkin kita juga di Indonesia dalam konteks ini sepakat ya bahwa apa namanya fatwa itu memang relevan. Tetapi bagaimana dengan yang sifatnya berbasis token atau kripto, tentunya bukan currency tapi kripto aset. Nah, ini yang menariknya ya. Yang juga menggunakan teknologi blockchain dan menawarkan konsep yang lebih transparan, lebih akuntabel ya. Tentunya juga tadi bersifat decentralized, tetapi nah ini tetapnya jika ini diakui atau mungkin dilegalkan, berarti pemerintah harus mengatur ini. Sementara ya apa namanya blockchain itu adalah unregulated, dia tidak bisa diatur, sesuatu yang tidak bisa diotak-atik itulah kurang lebih. Nah, jika pemerintah mungkin Bapepti dalam ini atau mungkin Bank Indonesia atau mungkin bahkan OJK yang nggak mengatur ya nggak sesuai dengan bidang masing-masing, lalu bagaimana peranannya, seperti apa yang dibolehkan, termasuk aspek syariahnya itu bagaimana. Nah, kebetulan Mabruk ini apa namanya mempunyai terobosan baru, mereka juga sudah punya DPS-nya dan ini transaksi yang pasti akan melalui proses apa namanya syariah ya, proses-proses yang tentunya ada DPS-nya, jadi pasti akan compliant kepada syariah, apakah itu sesuai standar IOV yang ada ataupun mungkin sesuai dengan regulasi domestik atau di kita contohnya. Karena Mabruk ini nanti ke depan tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga di negara lain ya, bahkan ke Singapura, ke Malaysia dan seterusnya. Dan ini merupakan salah satu bisa jadi tantangan, bisa jadi peluang antara dua. Ya enggak? Peluangnya tentunya akan lebih mengoptimalkan lagi ekosistem crowdfunding atau urun dana di Indonesia yang mempunyai unik keunikan. Jadi mungkin boleh saya katakan atau simpulkan apa namanya urun dana yang plus gitu ya. Plusnya karena ada apa namanya tokenisasi di situ ya yang nanti akan saya jelaskan seperti apa, tapi karena ini kita masih pembahasan di prinsip dasar ya, jadi akan membahas tentang aspek fundamental atau prinsip dasar yang ada di dalam investasi syariah berbasis token ini. Oke, lanjut.
Nah, kita akan bahas tentang ini ya. Bagaimana investasi syariah berbasis token itu? Pertama, memastikan bahwa aset itu halal. Maksudnya semua aset itu halal. Kita tidak bicara tentang currency. Kita bicara tentang aset. Ya, jadi cuma kan kalau di dalam Ibnu Taimiyah ya, aset itu adalah sesuatu yang ada dua, bisa itu kategorinya almal al-mutakawim ataupun almal ghair mutakawim. Ya, jadi ini yang mungkin akan menjadi apa istilahnya ya concern sendiri terhadap aset syariah. Bagaimana apa namanya aset yang boleh dihalalkan atau yang sesuai syariah. Nah, zaman sekarang ya karena dengan adanya teknologi seperti ini, semua transaksi sekarang serba digital. Ya, jadi kalau dalam hadis Nabi itu yang ujungnya ya ada berhab wal fiddah bi fiddah, yang ujungnya itu iya dan biadin. Nah, sekarang itu sudah tidak lagi iya dan biadin. Transaksinya serba digital. Ya, bahkan transfer uang juga kan sekarang sudah bisa digital ya. Walaupun di sana ada muncul beberapa isu terkait dengan keabsahan dari aspek syariah ketika orang transfer uang di Indonesia lalu penerimanya di Rusia misalnya ya. Dan yang di Rusia itu apa memerlukan waktu apa namanya two plus T istilahnya gitu ya, ataupun 2 hari plus beberapa jam gitu sehingga setelah sampai maka dia bisa menerima uang. Artinya secara fisik dia belum menerima uang. Jadi kalau belum menerima uang itu bagaimana pandangan syariahnya? Nah, tentunya perdebatan atau pandangan ulama juga ada di situ terkait dengan al-qabdu al-hissi dengan al-qabdu al-hukmi. Nah, di aset juga sama. Ya, aset kita sekarang sudah digital. Ya, lalu aset digital yang kayak gimana? Boleh nggak kita memperdagangkan aset kita? Boleh tidak kita sekuritisasi aset kita? Boleh nggak kita bertransaksi dengan aset kita yang ya aset kita itu digital? Nah, jadi kan kalau dijadikan makud alai atau objeknya akad itu dia tidak tersentuh, dia tidak bisa terlihat, tapi dirasakan manfaatnya. Nah, ini dunia sekarang sudah seperti itu ya. Kayak kita beli tiket online, kan gitu ya. Mungkin bentuk tiketnya kita tidak seperti dulu, bisa dipegang, bisa sentuh ya. Sekarang sudah serba online, tapi manfaatnya sudah bisa kita rasakan. Artinya kita bisa naik pesawat dan sebagainya. Jadi kurang lebih begitulah. Walaupun begitu, tapi tentunya ulama memandang bahwa tergantung aset itu yang seperti apa. Ya. Nah, termasuk di dalam sumber aset itu yang dianggap sebagai income ataupun revenue. Nah, income-nya seperti apa? Kan? Boleh tidak kita bertransaksi dengan sesuatu yang apa namanya digital tadi yang goib? Boleh katakan begitulah, yang goib ya. Maka ini tidak mudah menjelaskan, menerangkan, ya, kemudian melakukan literasi yang baik dengan terhadap publik tidak mudah. Ya, sebagaimana kalau dalam surah Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang percaya dengan hal gaib. Nah, jadi hal gaib itu bukan hanya tuyul, bukan hanya kuntilanak ya. Sekarang dunia kalau kaitkan dengan transaksi, hal gaib itu ya salah satu adalah digital asset. Salah satunya adalah bagaimana kripto aset itu dianggap sebagai komoditi dan termasuk semua transaksi yang serba digital. Memang sekali lagi tidak mudah karena apa? Karena jangankan beriman, memahami mungkin tidak simple. Ya nggak perlu ada waktu, perlu ada workshop, perlu ada macam-macam gitu. Makanya dalam Quran ya kalau saya terjemahkan itu bukan hanya sekedar beriman kepada yang gaib ya, tapi mungkin dalam konteks muamalat ataupun apa namanya transaksi keuangan ya nggak itu justru uh, yang saat ini yang sedang kita bicarakan ya. Ini kita bicara tentang goib sebetulnya ya. Hal-hal yang goib, hal-hal yang memang tidak lazim seperti biasa. Inilah kita dituntut. Tadi saya bilang ada peluang, ada tantangan. Tantangan kita adalah bagaimana menciptakan ini peluang investasi yang tentunya tantangannya adalah bagaimana ini kita anggap sebagai sesuatu yang syariah kompleks. Nah, ini sekali lagi tidak mudah. Makanya dalam konsep yang berbasis token ini masih terbaru di dunia ya, dan apa namanya mabruk lagi giat
mengupayakan ini literasi publik beberapa negara termasuk di Indonesia supaya tercerahkan dan mungkin ada pandangan-pandangan lain yang dianggap mungkin bisa bermanfaat ya sehingga investasi syariah berbasis token ini betul-betul sesuai dengan syariah, istihad para ulama, kemudian ya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan. Jadi itu ya menjamin halal aset itu tidak mudah sekali lagi, termasuk penggunaan dananya. Ya, jadi bukan hanya soal menerima dana sebagai income atau revenue, tapi juga termasuk penggunaan dananya. Yang namanya share compliance itu bukan hanya ketika saat akad, tapi proses menuju akad dan setelah akad. Ya, artinya setelah duit diterima oleh nasabah dalam konteks pembiayaan di bank, lalu bank syariah berkewajiban untuk memonitor, memastikan bahwa penggunaan dana nasabah ini sesuai dengan akad. Ya, artinya tidak melenceng atau lari dari prinsip syariah. Kurang lebih begitu. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Ya namanya syariah. Jadi syariah itu bukan hanya saat akad ya, tapi sebelum prosesnya, kemudian ketika melakukan dan setelah atau pasca. Jadi itu perlu monitor. Ya, kenapa? Kasusnya banyak itu ya dalam konteks di lembaga keuangan, misalnya bank atau di pasar modal, ya enggak. Dapat dana sukuk, lalu kemudian tenor 10 tahun misalnya, 5 tahun contoh ya, tapi di pertengahan digunakan untuk sesuatu yang melanggar prinsip syariah. Ya. Atau di bank syariah misalnya ya, pembiayaan murabahah tapi ternyata itu fiktif. Atau nasabah menggunakan dana yang tidak syariah. Ya, misalnya pembiayaan peternakan, itu ya, tadinya peternakan ayam contohnya, tapi lalu berubah menjadi peternakan bab satu contohnya begitu. Ya ini yang menjadi concern kita terkait dengan hal aset ini ya. Tapi anyway, yang saya masukkan sini adalah bagaimana aset itu bisa dianggap sebagai halal. Nah ini aset, karena kita menganggap ini adalah aset. Makanya kita judulnya adalah crypto aset, bukan cryptocurrency. Ya. Kemudian yang kedua adalah pasti ada transparansi ataupun ada keterbukaan ya, karena sifatnya produk blockchain itu adalah transparansi ataupun open ya, terbuka, wajib didisclose ya, bahkan ada auditnya tidak hanya internal tapi juga eksternal ya, jadi sudah terbuka, ada audit dan sebagainya, dan ini tentunya akan memberikan keyakinan ataupun confident level bagi para investor ya enggak. Jadi tidak ragu, bahkan dia bisa memonitor, dan tentunya seperti yang saya bilang di awal, dia akan lebih canggih lagi dalam memberikan eh, laporan keuangan dan sebagainya ya, lebih transparan. Kemudian berikutnya, nah ini yang mungkin kita pernah mendengar, namanya smart contract ya, ataupun akad pintar smart contract. Seperti memahami smart contract ini sama sebetulnya dengan akad biasa. Ya, tapi ini otomatis. Smart contract itu artinya sama kayak misalnya jual beli ya, murabahah gitu kan. Nah, ini kan kalau yang melalui biasa orang datang ke kantor bank gitu ya. Baik itu murabahah bil wakalah ataupun bidul wakalah. Jadi proses-proses itu dilakukan. Tapi dengan adanya smart contract maka semua itu terotomisasi. Ya, semua itu akan bisa terverifikasi, semua itu akan bisa menjadi lebih mudah, tidak harus datang, lebih efisien dan efektif. Ini maka namanya smart. Jadi pada dasarnya sama saja, mungkin akadnya akad murabahah, akad mukorobah dan seterusnya, ya enggak. Tapi ini dibuat menjadi digital, ya, dan tentunya ini menjadi terobosan sendiri, new customer experience, yang enggak, pengalaman nasabah ataupun pengalaman konsumen yang tentunya baru dan wajib sesuai dengan aspek syariah. Jadi smart contract sekarang wajib syariah gitu ya. Sebagaimana akad tadi. Jadi kalau memang smart contract kontraknya itu atau akadnya adalah akad yang sesuai syariah, otomatis dia akan menjadi smart contract yang syariah gitu. Yang kedua adalah tentunya dengan adanya smart contract ini akan mencegah praktek-praktek atau unsur-unsur yang memang dilarang. Ya.
Misalnya ada apa namanya AML ya, anti money laundering ya, ataupun apa namanya upaya-upaya ya kalau sekarang sudah lagi musim judol ya, judi online ya, maka ini juga akan bisa ketahuan. Dan tentunya akan ada proses ya, ada proses due diligence, ada proses KYC ya. Nanti ketemu dengan pihak penyelenggaranya, lalu akan ditanya uang dari mana dan sebagainya. Ya sesuai dengan hukum kita yang berlaku, itu akan diterapkan. Jadi dengan hadirnya smart contract di dalam investasi yang berbasis token ini, itu akan mungkin lebih lagi meyakinkan, lebih lagi apa namanya membangun satu trust ya antara pihak yang terkait ini sehingga investasi ini bisa aman dan bisa apa lancar gitu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan garansi ya. Garansi pengambilan modal sebetulnya dalam investasi itu tidak ada jaminan bahwa investasi kita itu 100% akan untung. Tidak ada. Jadi kalau seandainya sahabat itu mendapatkan tawaran investasi di mana dijamin keuntungannya, nah ini yang mungkin perlu dipertanyakan ya enggak. Karena segala sesuatu itu pasti ada risiko. Dan risiko yang dibolehkan menurut syariah itu adalah yang mempunyai kegiatan. Jadi kegiatan lalu ada risiko. Nah itu risiko itu akan menimbulkan profit ya. Dan profit itu yang boleh adalah yang ada underlying kegiatannya dan ada risiko. Jadi contoh misalnya saya jualan apa namanya roti gitu ya. Tentunya akan ada ikhtiar bagi saya kerjaan untuk bagaimana membuat roti. Lalu saya jual kan gitu ya. Nah itu adalah ikhtiar ataupun ada kegiatan. Resikonya ada tetap. Namanya usaha itu pasti ada risiko. Risiko bangkrut, risiko apa namanya rugi dan sebagainya. Tapi itu yang dibolehkan dibanding dengan tanpa ada kegiatan lalu dia bergantung kepada nasib. Seperti halnya judi. Ya, kalau judi kan dia tidak ada kegiatan ya, dia cukup menaruh uang lalu bergantung kepada nasib dan apa namanya tidak ada sama sekali pekerjaan atau investasi yang dikerjakan. Jadi itu ya sahabat semuanya tidak ada jaminan tertentu ya yang menjamin bahwa uang pokok apa namanya investasi kita itu akan kembali utuh dan seterusnya. Bahkan kalaupun itu ada keuntungan, yakin ya tentunya kita tidak bisa menentukan 100% keuntungan ini akan sekian gitu ya. Maka perlu ada namanya bagi hasil. Nah, bagi hasil ini yang diatur di dalam fikih kita ada mudharabah, ada musyarakah dan seterusnya. Ya, tentunya bagi hasil secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing, termasuk apa namanya pembagian kerugian jika itu terjadi. Nah, tentunya ini kalau kita bicara mudharabah maka fitur mudharabah yang akan berlaku, yang akan diberlakukan kalau itu akadnya musyarakah maka ini juga akan digunakan musyarakah seperti apa? Ya enggak. Kalau ijarah juga ya seperti dan seterusnya. Artinya bagi hasil ini bisa menjadi apa namanya bagian dari kita memahami modal kita akan kembali itu dalam bentuk bagi hasil kan gitu ya. Jadi misalnya kita akan hitung return on investment-nya, ROI-nya seperti apa, ROE-nya seperti apa kan gitu ya. Dan seterusnya sehingga kita bisa melihat investasi ini tidak hanya apa namanya aspek syariah tapi aspek bisnis juga kita bisa apa namanya melihat ya prospeknya itu seperti apa. Kemudian di dalam prinsip lain yang ada di dalam investasi syariah berbasis token ini adalah tujuan yang jelas. Ya, contoh misalnya apa namanya koin ya. Nah, koin ini tentunya banyak sekali di Indonesia itu bisa ratusan koin. Ya, nama koin ya. Kalau di ini mungkin bisa ribuan. Mungkin sahabat-sahabat yang sudah tahu tentang koin itu pasti akan tahu istilah namanya white paper. Ya, jadi white paper itu akan memuat semua informasi ya apa namanya seperti prospektus begitulah kurang lebih ya. Nah, dan itu akan ada semuanya dan harus dibuka ke investor ataupun apa namanya regulator dan seterusnya. Sehingga di situ akan ketahuan stakingnya, kemudian harganya menentukan,
ya nggak berapa koin yang akan diproduksi, ya nggak, dan seterusnya. Nah ini kembali lagi yang tadi saya sebut di awal, yang menariknya adalah bahwa kalau ini menggunakan teknologi blockchain, maka sebetulnya dia itu adalah unregulated. Nah, tapi nanti bagaimana ketika ini menjadi wilayahnya di Bapepti yang mengatur. Nah, ini mengaturnya seperti apa? Tentunya ini juga masih jadi pembahasan kita ya. Akan seperti apa buat yang mengaturnya, karena ini sifatnya desentralized. Ya, apa yang diatur dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting itu adalah adanya exchanger. Ya. Nah, sampai hari ini belum ada exchanger syariah. Jadi kayak money changer ya, money changer yang di bank syariah gitu ya. Nah, sama ini karena investasinya itu berbentuk koin ya, dan kalau kita mau ngambil uang dalam bentuk rupiah, maka dia perlu ditukar dulu. Nah, tukarnya ini kemana? Ke beberapa platform yang memang sudah dilegalkan atau sudah legal di Indonesia, beroperasi di Indonesia, seperti Indodax, ya kemudian toko kripto, ya enggak, mungkin Thrift dan seterusnya, sehingga investasi ini atau yang koin ini bisa kita lihat tidak hanya dari aspek syariah tapi juga legal. Kemudian manfaat sosial. Nah, ini salah satu keunikan dari investasi syariah berbasis token ini. Artinya semua transaksi yang ada itu pasti akan ada unsur manfaat sosial. Maksudnya apa? Maksudnya keuntungan ini akan juga menjadi hak orang lain yang tentunya ada zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang menjadi landasan atau tujuan investasi yang tentunya harus jelas dari aspek syariahnya dan juga jelas dari aspek bisnisnya. Ya. Ini sepertinya terkeluar ya. Eh, Halo, bisa di-share ulang? Iya, siap, siap. Benar, siap. Oke. Baik. Berikutnya sesuai dengan nilai Islam. Ini sudah pasti, ini otomatis ya. Apa itu nilai-nilai Islamnya? Misalnya ada prinsip goror ya, tidak ada maghrib lah, ya. Tidak ada unsur maisir, tidak unsur goror, tidak ada unsur judi dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang menjadi seperti sama seperti yang saya bilang, nilai-nilai Islam apa saja yang ada ini tidak beda jauh. Cuma mungkin dalam konteks kita yang berbasis token ini itu seperti apa. Nah, ini mungkin sebetulnya saya akan paparkan ini di materi webinar berikutnya ya, terkait dengan implementasi atau aplikasi investasi syariah berbasis token ini. Ya. Oke, kemudian berikutnya. Baik. Nah, ini sebagai investor tentunya ini ya harus menjadi satu pertimbangan ya. Ada tiga setidaknya consideration atau pertimbangan. Pertama itu fatwa ulama. Ya, ini sangat penting kita untuk mengetahui bahwa ini sesuai dengan syariah. Gitu ya. Jadi sebelum berinvestasi kita harus pastikan dulu apakah ini ada fatwanya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, fatwa kita baru terkait dengan cryptocurrency. Ya enggak, jadi belum belum sampai ke yang berbasis token ya. Dan Mabruk sendiri insya Allah akan beraudiensi dengan DSN ya untuk meminta saran dan pandangannya terkait dengan produk ini. Bahkan bukan hanya DSN, kita juga akan audiensi dengan Kenex, dengan OJK, Bapepti, BI, yang semuanya insya Allah itu akan kita lakukan. Kita sudah menjadwalkan pertemuan di tanggal 13 dan 14. Doanya semoga dilancarkan. Ya. Jadi fatwa ini penting sekali. Tentunya tidak hanya mungkin fatwa lokal, tapi juga mungkin fatwa luar, karena sebetulnya ya sahabat, cryptocurrency ini itu banyak pandangan. Ada yang mengatakan itu dibolehkan, ada yang mengatakan itu dibolehkan dengan batasan tertentu, ada yang mengatakan itu dilarang, ada yang mengatakan dilarang sama sekali. Jadi masih ada beberapa kategori gitu ya. Tapi tentunya sekali lagi kalau
kita melihat dalam konteks di negara kita, apapun namanya, selagi itu menggunakan apa bukan menggunakan ya apa namanya uh, mengganti ya mata uang rupiah sebagai uh, mata uang, itu jelas itu tidak boleh. Kemudian kedua adalah due deal ataupun due diligence. Tentunya pihak perusahaan provider ya akan melakukan proses due diligence yang ketat ya, akan dilihat misalnya dari penerbit ya. Penerbit itu akan dilihat apa namanya manajemennya ya, direksinya siapa aja, kemudian investasi, contoh dia punya catering ya, catering akan dilihat betul tidak gitu ya. Kalau biasa kalau menggunakan pakai akad mudoroba itu apa namanya dia ada underlyingnya ya, apa PO contohnya gitu ya, sudah ada pesanan terlebih dahulu, kemudian ada alasan kenapa dia menerbitkan sukuk atau saham, contohnya begitu. Sehingga due diligence ini tidak hanya di aspek 5C kalau di bank ya, ataupun bukan hanya aspek apa namanya non finansial, tapi finansial juga sama, bahkan ke aspek orangnya atau orang-orang itu sendiri gitu ya. Jadi ini akan dilakukan proses apa namanya due diligence ya, termasuk di white papernya. Nah, ini sahabat perlu tahu bahwa tidak semua koin itu dilarang, nah gitu ya. Kita harus tahu betul bijak ya, di white paper masing-masing itu akan tertulis maksud, tujuan ya, kemudian stakingnya berapa lama, berapa maksimal investornya, siapa yang menentukan harganya, itu semua ada di white paper. Sehingga itu nanti bisa ketahuan ya. Dan di Mabruk ini ya dia mempunyai investasi dengan dua benefit pada investor. Satu, ada bagi hasil antara si investor dengan penerbit ya. Contohnya dia invest 10 juta, kan macam-macam kalau crowdfunding ya. Kalau udah ada yang 1 juta, ada yang 200.000 malah ya. Dan jumlah atau nilai investasi oleh investor itu akan di-peg kepada nilai koin tertentu yang tentunya apa menurut DPS di Mambruk nanti sesuai dengan syariah. Jadi kurang lebih begitu gambarannya untuk yang di diligence. Kemudian yang ketiga adalah diversifikasi. Ya tentunya kita harus mendiversifikasi portfolio bisnis kita supaya tidak hanya di dalam satu apa namanya cluster ya, atau satu bracket, satu keranjang gitu. Jadi naruh telurnya tidak di satu bracket ya. Kalau pecah pecah semua itu. Jadi gitu kurang lebih lah. Untuk memitigasi risiko, dan tentunya apa namanya karena investasi ini kategorinya adalah high risk high return ya, high risk high return yang terkait dengan kripto ini, maka apa namanya istilahnya disarankan untuk tadi ya fatwanya dipastikan, kemudian due diligence-nya juga ada, sehingga kita betul-betul yakin dengan investasi kita ini ya. Mungkin itu sementara dari saya dan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Ustadz Dr. Ahmad Afandi Mahfud. Berikutnya sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Ini sudah ada yang mengangkat tangan, sudah ada yang raise hand. Kepada Bapak Umar Said, silakan. Pak Umar Said. Mas, tadi kepencet, Bu. Oh, Oh, pencet. Oh, tidak, sudah. tidak ingin. Baik-baik. Baik, kepada peserta yang lain mungkin bagi yang ingin bertanya hal-hal yang mungkin belum jelas atau hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silahkan rekan-rekan peserta. Boleh mungkin bagi yang belum bisa raise hand atau on cam untuk bertanya, rekan-rekan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya.
Baik, mungkin Ustadz sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain ini saya sedikit memancing ya. Boleh ya Ustadz? Eh, baik Ustadz. Tadi kan materi kita hari ini kan kita bahas tentang token dalam investasi syariah ya Ustadz. Kalau Hmm. misalnya eh, investasi token yang mungkin tidak berbasis syariah atau konvensional itu apa yang membedakan Ustadz dari segi situ? Ya, ya jelas kalau membedakan ya mereka tidak ada nilai-nilai Islam ya misalnya riba gitu ya, terus unsur maisir, ya, terus tidak ada bagi hasil. Itu yang sudah jelas ketara tidak ada di dalam konvensional. Apapun bentuk investasinya, ya enggak? Karena mereka cuma satu, yaitu sesuai dengan atau menggunakan basis bunga. Jadi hitung-hitungannya, kebijakannya dan sebagainya ya kaitan sama bunga. Sementara kalau di kita kan nggak begitu ya di syariah. Jadi investasi apapun ya yang membedakan tadi ya nilai-nilai Islam syariah bahkan secara fundamental ya enggak ada lagi prinsip-prinsip yang mendasari transaksi yang membedakan dengan konven misalnya prinsip persaudaraan, prinsip keadilan ya, prinsip transparansi, kejujuran dan sebagainya. Itu nilai-nilai yang mungkin ada dan menjadi pembeda dengan yang di konven. Tapi ada Ustadz investasi token juga yang di konven. Banyak, banyak, Hmm. banyak ya. Tentunya Dan kalau sistem token ya, blockchain juga ada Ustadz. iya token ya, tapi yang konven. Artinya tidak tidak ada nilai-nilai Islam tadi. Kalau kita kan harus hati-hati, ya enggak. Kita harus lihat fatwanya, bahkan di due diligence-nya harus ada, ya enggak. Tapi kalau mereka kan ya istilahnya dipukul rata gitu ya. Yang penting yang menjadi tolak tolak ukurnya adalah ya keuntungan kan gitu baik itu pihak nasabahnya atau konsumennya ataupun pemberi pendandaannya itu. Ya. Baik Ustadz. Kemudian Ustadz, kalau misalnya kita lihat investasi kripto ya Ustadz ya, itu kan ada yang bilang kalau ala itu cuma tren aja, tren sementara gitu. Bisa kita pantau mungkin banyak yang sudah merasa kecewa dengan investasi di kripto. Nah, kalau kalau di investasi ini saat investasi token yang juga sama dengan blockchain, gimana cara mungkin mengantisipasi ada omongan orang yang paling itu investasi pakai blockchain cuma tren gitu. Ya, baik. Makanya saya sarankan teman-teman, sahabat semuanya mencoba untuk mendownload dulu aplikasinya. Ya, misalnya aplikasi Indodax contohnya. Itu yang resmi ya di kita. Kemudian ada lagi toko kripto. Kemudian ada lagi Thrift ya. Terutama yang exchanger yang atau platform yang resmi di kita beroperasi ya. Terus dipelajari. Ya, BCA itu ada namanya Welma ya terlepas dari konven dan syariahnya ya. Tapi paling tidak kita bisa tahu lah seperti apa sih sebetulnya modus operandinya itu ya nggak bahkan kalau diyakini white papernya itu tidak melanggar prinsip syariah ya mungkin kita bisa beli ya nggak salah satu koin itu ya contoh ini walaupun sedikit ya contoh misalnya Bitcoin sekarang nilainya 1 M ya. Kita beli aja senilai misalnya 100.000. Berarti kan 0,00000 sekian Bitcoin kan gitu ya. Nah, Hmm. tapi beli 100.000 dengan beli 100 miliar, dokumennya sama aja gitu. Jadi kita tahu ya, oh ya ternyata begini. Dari white paper kita juga akan tahu. Jadi ada akses ya berapapun nilai investasi kita. Kan kita pengen tahu nih seperti apa. Dan di Indonesia seperti yang saya bilang, itu sudah banyak ratusan koin ya banyak koin. Nah ini kan perlu diatur dalam tanda petik, ya nggak bisa begitu aja. Gitu. Bahkan sekarang transaksi antar mereka pengguna atau pelaku kripto aset ya, itu mereka sudah terbiasa karena ini dengan aset maka jual beli aset. Ya, jadi eh, sekali lagi kita tidak bisa diam, kita akan dihadapkan dengan praktek seperti ini dan kita harus tahu secara bijak dan smart ya apa yang harus dilakukan. Nah, paling tidak ya ada beberapa hal menjadi PR kita nih
karena ini masih baru. Pertama, dari aspek regulasi atau legal aspek harus dipastikan. Yang kedua, aspek syariah. Ya biasanya kalau aspek legal itu ngikutin aspek syariah, kan gitu. Aspek syariah tentunya akan mempertimbangkan berbagai aspek lain, termasuk aspek legal. Jadi sebetulnya bareng lah, sama-sama. Yang ketiga itu aspek teknis misalnya. Teknis itu contoh misalnya pembayaran. Pembayaran seperti apa? Kalau kita misalnya mau beli, mau invest ya, invest di apa namanya platform seperti ini kan urun dana ataupun crowdfunding ya. Tapi dia plus ada tokennya, jadi berbasis token sebetulnya. Nah itu bagaimana caranya? Apakah bisa diaspora yang di luar Indonesia itu juga melakukan hal yang sama dengan kita di Indonesia? Ya, bagaimana payment sistemnya? Bagaimana transmisi mekanismenya itu untuk transaksi yang apa namanya seperti ini ya? Itu akan berdampaknya seperti apa? Ya, jadi sebetulnya banyak hal. Tadi saya bilang di awal ada peluang, ada tantangan. Satu sisi ini adalah peluang. Kenapa peluang? Karena dunia urun dana saat ini kekurangan banyak investor. Kalau mencari penerbit atau emiten banyak, nggak susah. Yang susah itu adalah mencari investor. Sedangkan investor kita itu bisa dari luar, malah banyak dari luar. Diaspora kita yang ada di Australia, yang ada di Hong Kong, yang ada di Saudi, yang ada di Malaysia dan macam-macam, itu semua adalah warga negara Indonesia yang punya hak untuk investasi. Jadi kalau misalnya dianggap ini nggak keren atau mungkin hanya sekedar apa namanya itu, saya pikir masing-masing ya. Tapi menurut saya itu udah ketinggalan lah. Apapun kita akan dihadapi pada kenyataan ini. Apakah dia itu sesuai syariah, apakah tidak, kita akan dihadapkan dengan fenomena yang seperti ini. Bahkan mungkin bukan fenomena, tapi sudah termasuk apa namanya yang kita hadapi sekarang gitu ya. Karena apa namanya keniscayaan itu harus kita hadapi. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menghadapinya. Oke, Ustaz. Nah, kalau misalnya pertanyaan yang lain, Ustaz. Ini kan Mabruk ini kan merupakan perusahaan yang dari Kanada ya, Ustaz ya. Ini buat teman-teman yang mungkin belum paham juga. Bahwasanya Mabruk ini yang tadi yang menyelenggarakan acara ini merupakan perusahaan yang belum berbasis di Indonesia ya, melainkan di luar negeri yaitu di Kanada. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Ustadz ya, apa nih salah satu alasan Mabruk ini mungkin menggandeng Antum sebagai BA, brand ambassador, untuk bisa mungkin mensiarkan atau mengedukasi ya eh, investasi yang mereka adakan begitu. Kenapa? Why Indonesia begitu, Ustadz? Ya, kenapa saya juga nggak tahu. Ya, tapi yang jelas intinya sih kita tidak bicara itu, tapi kita bicara soal kepentingan nasional ya. Kalau Iya, Ustadz. misalnya teman-teman tahu semuanya bahwa industri urun dana di Indonesia ini lagi lesu. Hmm. Yang urun dana syariah itu ada 4 pelakunya atau penyelenggaranya ya. Dan itu semuanya rata sama. Artinya masalahnya itu sama, yaitu investor. Kan gitu. Itu pertama. Yang kedua, ekosistem yang tidak terjalin dengan bagus. Ya, jadi mungkin dengan kehadiran Mabruk ini kita akan bisa tercerahkan, ya enggak. Mungkin POJK juga akan direvisi jika pola yang Mabruk pakai ini di Indonesia itu akan menjadi sesuatu yang bagus gitu ya. Dan diterima baik itu dari aspek syariahnya, aspek legalnya, aspek teknisnya dan seterusnya. Sehingga mungkin SCF yang ada saat ini itu bisa terupgrade dan mungkin POJK 57 tahun 2021 itu akan bisa direvisi. Juga juga peraturan properti. Jadi ini terobosan yang baru saya pikir. Terobosan yang tidak mudah, terobosan yang apa namanya perlu waktu. Makanya tadi saya di awal kan di surah Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya hal gaib. Jangan percaya dulu lah. Kita tahapnya sekarang mempelajari dulu, mengenal dulu, baru percayakan gitu. Kenalan dulu ya enggak. Setelah itu baru kita menjalin kepercayaan kan gitu. Nah, ini masih tahap kita belum masih proses percaya ya. Masih tahap mempelajari, memahami dan seterusnya. Nah, kalau sudah itu terwujud maka insya Allah
Indonesia itu akan menjadi apa namanya terbuka pada dunia seperti ini. Karena di luar negeri sudah banyak, namun konven yang syariah. Nah mudah-mudahan ini jika cepat ini bisa jadi yang pertama di dunia Indonesia ini, ya. Karena Mabruk sendiri yang di Kanada apa namanya ya mereka klaim sebagai pertanian, tapi kan kalau misalnya di Indonesia ternyata lebih cepat ya mungkin Mabruk akan hadir di Indonesia kan gitu. Nah, kenapa Indonesia? Ya tentunya semua tahu ini kan negara dengan mayoritas Muslim yang terbesar. Ya, jadi potensi juga ada, pemerintah mendukung, ya nggak, kemudian apa namanya portfolio bisnis mungkin akan lebih banyak lagi, ya nggak, sehingga ini menjadi peluang yang secara bisnis ya sudah diperhitungkan mungkin. Itu Oh, mungkin. artinya mungkin memang tadi antum sampaikan sendiri ya, problemnya juga ada di investor. Artinya mungkin orang-orang Indonesia ini belum secara langsung gitu teredukasi atau mungkin paham bagaimana SCF itu sendiri. Ya, betul. Makanya kita lakukan webinar ini, gitu ya, supaya lebih teredukasi. Ya, ini lebih kepada mengedukasi sebetulnya, bukan di Mambruknya, tapi edukasi terkait dengan investasi syariah berbasis token atau tokenisasi gitu ya. Jadi lebih kepada ke sana sih. Jadi bukan ke Mambruknya sebetulnya, lebih kepada itu. Dan tentunya sekali lagi ini adalah sebuah keniscayaan, kenyataan yang harus kita hadapi ya, tapi karena ini bidangnya di syariah ya kita harus tahu syariahnya, makanya kita gerakan itu ya. Kemarin saya sudah meeting dengan Kenex ya. Kemudian nanti kita akan ada pertemuan lanjutan dengan beberapa lembaga seperti OJK, BI, kemudian DSN, Bapepti, ya enggak, semuanya. Sehingga ini sejalan nih ya, kita webinar sebulan 2 kali ya. Jadi masyarakat sudah teredukasi begitu. Baik. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, Ustaz. Mungkin Ya, kita cukupkan webinar sesi 2 ya, sesi jilid kedua, batch kedua ya, teman-teman semuanya. Eh Bisa diikuti lagi teman-teman untuk webinar yang akan datang. Tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber dan ambassador dari Mabruk, bahwasanya webinar ini akan berlanjut pada sesi berikutnya dan insya Allah akan digalakkan lebih masif lagi, yaitu sebulan 2 kali begitu. Jadi teman-teman bisa pantau apa kelanjutannya, informasi-informasi yang mungkin dari Instagram ataupun dari eh, story-story yang di-share ya terkait webinar ini. Jadi bisa ikut diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir, narasumber kita yang sudah memberikan materi. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala aktivitas kita. Bagi teman-teman yang masih ada kegiatan, rekan-rekannya masih ada kegiatan, dipersilakan untuk melanjutkan kembali. Semoga Allah memberikan kemudahan ya. Akhir kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan semua peserta yang sudah hadir ya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, baik. Izin saya